Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferawati dari BK02 PPG Calon Guru 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan Indonesia, maka sudah sepatutnya kita mengenal dan belajar mengenai pemikiran beliau yang menjadi dasar-dasar dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengetahui tujuan dari pendidikan dan pengajaran sangatlah penting agar menunjang proses yang lebih terarah. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Seorang pendidik atau guru berperan untuk menuntun tumbuh dan kembangnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki perilaku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Guru hanya bisa berupaya menuntun proses, bukan memaksakan hasil, karena anak harus diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi potensinya. Yang ketiga, kodrat sebagai dasar. Dasar pemikiran tidak bisa dilepaskan dari kodrat yang melekat pada anak tersebut. Dasar pendidikan anak tidak bisa kita lepaskan dari kodrat yang melekat pada anak tersebut. Kodrat yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam ini adalah tempat atau lingkungan yang mempengaruhi kebudayaan sehingga mempengaruhi karakter seseorang. Yang kedua adalah kodrat zaman, di mana perubahan atau kondisi zaman yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Ini berarti kodrat alam dan kodrat zaman melekat pada seseorang dalam bentuk pemikiran dan karakter. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus mengenal kodrat alam dan kodrat zaman pada setiap peserta didik, karena hal itulah yang membentuk karakter dan pemikirannya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, maka kita harus mau mengenal kodrat yang dibawa oleh anak tersebut. Yang keempat adalah mengenai budi pekerti. Budi pekerti ini disebut juga dengan karakter atau watak. Budi pekerti dilatih melalui pemahaman kesadaran diri tentang kekuatan yang dimiliki, atau dalam hal ini adalah potensi, yang kemudian dikelola agar memiliki kesadaran sosial. Sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang utuh atau merdeka, serta mampu memperhatikan kemerdekaan orang lain. Yang kelima adalah sistem Among. Sistem Among adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ingmatyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo atau dapat diartikan di depan memberi contoh adalah peran di mana seorang guru memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ingmatyo Mangunkarso atau di tengah membangun kehendak. Di sini seorang pendidik atau guru tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan rekomendasi dan solusi ketika peserta didik mengalami kendala atau permasalahan dalam mengembangkan dirinya. Tutpuri Handayani
di belakang memberikan dorongan. Seorang guru harus bisa memotivasi peserta didik untuk bisa mencapai optimal dalam pengembangan potensi. Demikianlah pembahasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu siswa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan, maka kita harus memberikan tuntunan berdasarkan kodrat yang dimiliki. Kemudian diperkuat dengan adanya budi pekerti. Selain itu, kita sebagai pendidik juga harus mampu memberikan tuntunan yang tidak mengekang sehingga anak mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sebagai seorang guru, kita harus mengenali hal-hal esensi yang menjadi dasar dalam mendidik anak bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.